dengan acuan pada bab 3 berada pada kategori sangat baik. Sisa 1 menit ya, Arisyanto. Ya, berikutnya data hasil belajar diperoleh rata-rata 70,67 dengan jumlah peserta yang tuntas 24 orang, berarti ketuntasan klasikal diperoleh 80%. Kemudian rata-rata motivasi belajar peserta didik 3,14. 4 data tersebut disimpulkan bahwa media pembelajaran matematika berbasis aplikasi Android pada materi transformasi geometri dinyatakan efektif. Kesimpulannya adalah hasil penelitian dari ketiga aspek, yaitu valid, kepraktisan, dan keefektifan semua terpenuhi. Dengan demikian, media pembelajaran matematika berbasis aplikasi Android yang dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya hasil dari inilah yang diperbaiki kembali untuk direvisi penyempurnaan berdasarkan saran dari guru dan peserta didik yang menjadi produk akhir yang nantinya akan disosialisasikan pada guru-guru SMA, kemudian bisa juga diambil melalui secara online pada alamat yang diberikan. Oke, sudah Arisyanto. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikutnya. Siapa lagi berikutnya? Siapa? Halo? Asriani. Asriani, ya. Silakan. Yeah. Silakan Asriani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati penguji, kemudian para pembimbing dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul yaitu efektivitas penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM dalam pencapaian hasil belajar peserta didik SMA Negeri 8 Wajo. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM efektif pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah maka muncullah pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik setelah penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas peserta didik selama penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis mayor adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran project based learning berbasis STEM efektif diterapkan pada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo. Selanjutnya adalah hipotesis minor, yaitu hasil belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo setelah diajarkan melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih dari KKM yaitu 75. Kemudian yang kedua, gain ternormalisasi atau peningkatan hasil belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo setelah diajarkan melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih dari 0,30. Kemudian yang ketiga adalah ketuntasan klasikal. Hasil belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo setelah diajarkan melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih dari 70%. Kemudian selanjutnya, skor respon peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih besar dari 2,50.
Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian, hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran di sini diperoleh rata-rata 4,01, artinya terlaksana dengan baik. Kemudian hasil belajar peserta didik untuk hasil statistika deskriptif test diperoleh rata-rata 27,53. Kemudian untuk post test diperoleh rata-rata 83,26. Selanjutnya hasil pengkategorian gain ternormalisasi, 80% dari peserta didik mengalami peningkatan tinggi dan 20% mengalami peningkatan sedang. Hasil analisis deskriptif untuk aktivitas peserta didik diperoleh rata-rata 3,98 pada kategori aktif. Untuk respon peserta didik yaitu diperoleh rata-rata 3,59 pada kategori positif. Untuk hasil analisis inferensial, di sini kami menggunakan SPSS 25,0, dilakukan uji normalitas untuk pretest, post-test, dan gain dengan menggunakan Kolmogorov-Simornov, yaitu diperoleh bahwa nilai P lebih besar dari alfa. Di sini dikategorikan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji normalitas respon diperoleh juga bahwa data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka kita bisa lanjutkan untuk uji T dan uji proporsi ketuntasan klasikal. Dan untuk uji proporsi ketuntasan klasikal, di sini disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya H1 diterima. Berarti ketuntasan klasikal hasil belajar lebih besar dari 70%. Selanjutnya untuk uji T post test. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya hasil belajar peserta didik lebih besar dari KKM yaitu 75. Kemudian hasil uji T untuk gain ternormalisasi. Di sini juga dari hasil analisis data disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi gain ternormalisasi atau peningkatan hasil belajar peserta didik lebih dari 0,30. Selanjutnya hasil uji T PON peserta didik. Dari hasil analisis ini juga untuk hasil analisis inferensial disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya H1 diterima, jadi respon belajar peserta didik lebih besar dari 2,50. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Untuk rata-rata hasil belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo setelah diajarkan melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih dari KKM atau 75. Ini terpenuhi berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis inferensial yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, rata-rata peningkatan hasil belajar atau gain ternormalisasi peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih dari 0,30. Ini juga terpenuhi berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis inferensial. Kemudian ketuntasan klasikal hasil belajar matematika peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo melalui penerapan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih dari 70%. Hal ini juga terpenuhi berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis inferensial. Untuk aktivitas peserta didik, skor rata-rata aktivitas peserta didik dalam pembelajaran project based learning berbasis STEM minimal berada pada kategori cukup aktif, yaitu terpenuhi berdasarkan hasil analisis deskriptif. Kemudian respon peserta didik, rata-rata skor respon peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Wajo dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran project based learning berbasis STEM lebih besar dari 2,50 atau minimal berada pada kategori cenderung positif. Ini juga sisa 1 menit ya, sisa 1 menit. Hasil analisis deskriptif dan inferensial. Untuk keterlaksanaan dinyatakan terlaksana dengan baik